illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ftah min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bilaili wa nahari birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asil maqasidi wa maqasidana bidini wa dunya wal akhirah, khususan talamid wa talamidah fi hadal makan fi majlis ta'lim al-hidayah bil ilmi nafi bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila barakin Nabi Mustafa wa Habibil Mujtaba wa ila barakin ulama rasyidin sadaqina bi bakri wa Usman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila imamina wa umatina wa jaddina wa jaddatina wa liman syaikina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ke musannif Syekh Syakib bin Sumair fi kitabihi Sabinatul Najm wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus untuk para kesepuhan di Masjid Al-Hidayah
wa nakhussu khususun ya asri yang terus istiqomah hadir dalam pengajian kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus membimbing kita bersama tanpa mengenal lelah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sebelum kita ke materi fikih, kita baca Quran terlebih dahulu. Quran surah 13. Surah 13. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah
wa alihil athhar. Aku berlindung kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah, kita buka kitabnya halaman 4 di paling bawah. Kitab Sabnatul Najah yang berwarna hijau, halaman 4 di paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faslun, adapun ini pasal menjelaskan furudul ghusli isnani. Adapun beberapa fardu al-ghusli mandi, beberapa fardu mandi isnani itu terbagi 2. Ada Bu? Yang paling bawah Pak. Pak. Assalamualaikum. 4 paling bawah. Furudul ghusli isnani. Adapun fardu mandi isnani terbagi menjadi 2. Apa itu yang 2? Yang pertama an-niyatu, niat. Dan yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i. Wa ta'mimu, meratakan, al badani, seluruh badan, bil ma'i, dengan air. Lagi furudul ghusli isnani. Adapun fardu mandi, kalau kemarin yang diwajibkan mandi, kalau ini fardu mandi. Kemarin diwajibkan mandi ada 6 ya. Kalau ini fardu mandi, itu jumlahnya 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan al badani, seluruh badan, bil ma'i, dengan air. Jadi fardu mandi ada berapa Bu? Ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan seluruh badan dengan air. Penjelasannya cuma 2, penjelasannya panjang. Yang pertama niat, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu harus tergantung daripada niat. Niat, kalau yang namanya mandi junub, mandi haid, mandi nifas, beda. Kalau niat mandi junub, nawaitul gusla li
lirofil janabati fardhon lillahi ta'ala. Habis kita berhubungan dengan suami istri, mandi junub, niatnya begitu. Nawaitul ghusla lirofil janabati fardhon lillahi ta'ala. Kebanyakan kita kalau mandi wajib udah nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari aja. Kalau mandi sunnah nawaitul ghusla lirofil hadasil asghari aja. Ternyata di kitab ini kudu ditujuin ya. Kalau mandi ini mandi apa nih? Mandi junub lirofil janabati. Kalau mandi haid nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari anil haidi. Kalau nifas nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari anin nifasi. Belum dicatat nih Bu ya. Jadi kalau Bapak hubungan dengan suami istri itu niatnya janabah. Kalau ibu haid niatnya haid. Kalau ibu melahirkan niatnya nifas. Gitu. Bagaimana niatnya? Ini janabah sekali lagi nawaitul ghusla lirofil janabati. Jadi bukan lirofil hadasil akbar, lirofil janabati fardhon lillahi ta'ala. Pak Kiai kalau pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat mandi untuk membersihkan hadas besar atau junub, membersihkan mandi junub fardhon lillahi ta'ala. Udah ya Bu, ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat menghilangkan junub. Nawaitul ghusla lirofil janabati fardhon lillahi ta'ala. Niatku mandi untuk menghilangkan janabah fardu karena Allah Ta'ala. Niat mandi haid nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari anil haidi fardhon lillahi ta'ala. Niatku mandi nifas nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari anin nifasi fardhon lillahi ta'ala. Bapak mah jangan nyaut masa kayak kamar nifas nyaut. Buya ketawa kalau kita nyaut. Ini khusus buat perempuan kali ya. Kalau kita yang janabah aja. Nawaitul ghusla lirofil janabati fardhon lillahi ta'ala. Niatku mandi untuk membersihkan janabah junub fardhon lillahi ta'ala, wajib karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup mandi saja. Kalau mandi wajib tuh Bu ya gak cukup kita mandi kejebur, nggak niat. Kalau mandi saja itu mandi biasa. Ini mandi junub harus ada niat. Gitu. Nanti tergolongnya mandi biasa, bukan mandi wajib. Gitu ya. Mandi sunnah juga disunahkan niat.
nawaitul ghusl rabbil hadasil asghari itu yang sunnah. Misalkan mau sholat Jumat, nawaitul ghusl rabbil hadasil asghari li sholatil jum'ati lil sunnata lillahi ta'ala. Mandi sunnah Jumat, mandi sunnah ihram, nawaitul ghusla lil ihrami, sunnah mandinya. Sunnah mandinya gunting kuku ya sunnah. Kalau kita mau Jumatan mandi sunnah gitu ya. Maka niatnya kalau mandinya begitu. Kalau kita kejebur aja biasa, itu mandi biasa disebutnya dalam kitab ini. Harus ditujukan. Mandi apa? Janabah. Mandi apa? Haid atau nifas. Mandi apa? Mandi sunnah. Mandi apa? Mandi wajib. Kalaupun misalkan bapak-bapak nggak bisa bahasa Arabnya tadi, pakai bahasa Indonesia. Innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan harus tergantung daripada niat. Mandi sunnah ihram, kalau kita mau umroh, lirabbil hadasil asghari lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Mandi sunnah Jumat lirabbil hadasil asghari li sholatil Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Itu baik. Jadi sunnah ataupun wajib ditujukan supaya apa? Khos kepada Allah itu, ini saya mandi ini. Jangan nggak pakai niat. Kalau nggak pakai niat, kejebur aja udah mandi biasa itu. Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah gitu ya. Makanya ada keterangan bahwasanya mandi wajib itu yang pertama niat, yang kedua meratakan seluruh anggota badan dengan air. Nah, sekarang yang kedua ya, bagaimana meratakan seluruh anggota badan tersebut dijelaskan dalam kitab ini. Yang wajib meratakan seluruh anggota tubuh atau anggota badan yang zahir alias yang tampak, tidak lain adalah seluruh anggota tubuhnya diratakan sampai ke kuku-kuku. Harus kena. Kuku-kuku itu harus kena. Kuku yang atas sampai kuku yang bawah, kotorannya tuh harus dibersihkan tuh. Kuku-kuku kotorannya harus bersih. Rambut yang dohir maupun yang batin dan tidak tampak itu harus kena. Rambut yang lebat harus kesentuh. Jangan ini mah rambut yang lebat nggak kesentuh, keramasin tuh kalau mandi junub. Takut nggak kesentuh rambut yang lebat yang di dalam. Sampai rambut yang tumbuhnya saja yang di dalam akarnya harus kena. Terus kalaupun mandi, punten, yang di bawah ibu, yang punya kemaluannya bapak dan ibu itu harus kesentuh. Nggak boleh nggak kesentuh. Baik itu rambutnya ataupun nggak ada rambutnya harus kesentuh. Di dalam menyentuhnya tidak lain adalah sampai ke akar-akarnya. Kalau bisa sampai ke lubang kubul dan dubulnya. Malah kalau anak yang balik belum disunat, itu topi kupluknya harus kesentuh. Misalkan udah balik belum disunat, kan ngimpi tuh keluar air mandi, khurujul mandi, wajib mandi. Itu topi kupluknya harus kesentuh. Tuh sampai segitunya fikih mengajarkan bebersih. Ibu
kalau punya anting, itu antingnya harus dicopot. Buya, kalau kita punya cincin batu cantik, ini harus dibuka. Kalau mandi junub harus dibuka, Pak. Ibu kalau punya anting harus dibuka. Kenapa? Karena sela-sela di dalamnya, Mama Dede, itu harus tersentuh di dalam anting itu. Benar ngantuk Mama Dede. Kan ibu bolong nih, ini kan bolong nih anting nih. Itu harus kesentuh bolongannya. Harus kesentuh bolongannya. Bolongannya harus kesentuh rapi, bener. Terus sunnah-sunnahnya, Pak, diatur luar biasa dalam kitab ini. Saya catat sunnah-sunnahnya itu ada 11. Kalau kita mandi wajib, sunnah-sunnahnya ada 11. Mandi wajib disunnahkan, baik yang wajib maupun sunnah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa harus baca bismillah? Karena kita melakukan sesuatu. Kata baginda Nabi, kullu mri'in dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar ay fahuwa abtar. Rasul bersabda, setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka fahuwa abtar, kurang berkah. Maka dia akan mendapatkan tidak keberkahan, dan mendapatkan fahuwa abtar, terputus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca bismillah. Lagi yang namanya mandi. Yang kedua, ketika mandi junub disunnahkan wudu dulu. Sebelum mandi wudu, setelah mandi wudu. Kan kebanyakan kita pakai shower aja udah. Wudu dulu. Jadi ghusl janabah, kalau yang kecilnya udah wudu, yang besarnya itu lebih hebat. Yang kecilnya udah mau dibersihin, apalagi yang besarnya. Jadi sebelum ibu mandi, sebelum niat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari atau lirafil janabati fardholillahi ta'ala, itu sebelumnya wudu dulu. Wudu seperti layaknya kita mau sholat, doanya begitu. Nawaitul wudu lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, udah begitu. Wudu, mandi. Setelah mandi, sunnah wudu lagi. Jadi ibarat tajdidul ghusla, Bu ya. Memperbaharui mandi itu dengan berwudu. Dan yang ketiga, sunnah kita melaksanakan mandi wajib itu dengan salasan-salasan. 3 kali. Contoh, ini tangan udah kebasuh air mandi, itu basuhnya tangan 3 kali, badan 3 kali. Jangan biur udah selesai 3 kali. Lebih utama lagi, lebih sunnah lagi dari kepala. Malah kalau Habib Lutfi menjelaskan, kalau bapak-bapak bangun tidur, kalau nggak mandi junub, lebih disunahkan lagi dari bawah dulu, karena kan kaget kalau dari kepala. Tapi kalau mandi junub dari kepala disunahkan, dari kepala 3 kali, dari badan 3 kali, dari tangan 3 kali, dari kaki 3 kali. Dibersihin yang begitu apik. Aturan fikih Islam ini untuk kita, untuk umat Islam. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai yang bertaubat dan Allah mencintai yang bersih.
Allah itu mencintai yang suci, yang bersih. Makanya kita kalau menghadap kepada Allah kudu wudu dulu. Kalau pengen menghadap kepada Allah lewat salat kudu wudu dulu. Kudu bersuci dulu. Membersihkan hadas yang kecil. 3 kali. Terus selanjutnya sunnah menyela-nyela tidak lain adalah rambut buat perempuan, buat laki-laki menyela-nyela semua anggota tubuh, baik itu rambut maupun kumis. Harus disentuh Pak kumis dan jenggot. Kesentuh ini kumis dan jenggot, khawatir ini nggak kena air. Rambut ibu-ibu yang panjang, yang gombrong harus disentuh sampai ke akar-akar dasar rambut yang numbuh tersebut. Itu sunnah. Terus kenain pelan-pelan mandi itu. Ya Pak, Ya. Ya, jangan mandi koboi Pak. Junub mandi koboi itu gimana sholatnya, gimana ibadahnya, gimana diterima ya dasar. Terus yang kelima, nyela-nyela tangan. Jari-jari itu harus kesentuh. Udah tadi dibuka, kalau cincin emas, kalau cincin batu, kalau cincin yang di telinga dibukain semua. Ini sela-selanya kudu kesentuh. Sela-sela jari yang 5, yang 10 ini, yang kanan 5, yang kiri 5, kudu kesentuh. Kalau bab bicara buntung bagaimana? Ya kudu kesentuh yang buntungnya. Kan begitu. Itu udah dibahas kemarin ya. Tuh kudu kesentuh yang namanya takut ada cat, takut ada tip X, takut ada pulpen yang suka kita tulis pada nempel ini yang namanya apa? Tintanya, tinta pulpennya nempel, kurang bersih, harus bersih di sela-selanya. Setelah di sela-selanya harus bersih, jangan lupa Pak, mulainya dari kanan. Sunnah mandi itu mulainya dari kanan. Kalau ngebersihin jari-jari dia, sela-selanya jangan dari kiri tapi dari kanan. Dari kanan baru ke kiri, dari kanan baru ke kiri 3 kali, dari kanan baru ke kiri 3 kali. Salasan. Selanjutnya, sunnah membasuh anggota tubuh dari kepala, dari atas tadi. Itu yang ke-6. Yang ke-7, sunnah kita ketika melaksanakan mandi wajib, baik itu mandi janabah maupun mau mandi haid atau nifas, itu menghadap kiblat. Misalkan kiblat menghadap ke barat, kita menghadap ke barat. Mandinya jangan ngebelakangin. Mandinya harus begitu tuh Pak. Ya. Ya Bu, insya. Udah begitu wadahnya luar biasa gitu. Wadahnya Bu, kalau kita mandi itu ember ataupun itu bak di kamar mandi itu harus ada di sebelah kanan. Jangan pakai tangan kiri. Di baknya itu wadahnya di sebelah kanan. Terus airnya jangan sampai nggak berhenti. Jangan sampai berhenti, ngucur terus. Dan nanti masuk kepada pemakruhan. Wadah yang kita buat mandi harus sebelah kanan.
Udah begitu, usahakan kalau bisa jangan dicepretkan ke wadah tersebut, supaya dari kotoran-kotoran yang udah ini nggak masuk, walaupun airnya tidak mustakmal karena ngocor kan gitu. Tapi lebih utama air dari bekas mandi kita jangan terpuncrat ke wadah tersebut. Diusahakan seperti itu sunnahnya. Dari sebelah kanan mandinya harus betul-betul air yang sudah kesentuh ke anggota badan kita jangan mental ke wadah tersebut. Walaupun air tersebut ngocor dan tidak mustakmal, diusahakan begitu sunnahnya. Selanjutnya, kalau sudah mandi terakhir, membaca syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah kumur-kumur. Kalau memang mau habis mandi, udah wudu aja biar bisa kumur-kumur. Sunnah juga istiqroh, apa itu? Masukin air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung, takut kotoran-kotoran ini masih nempel. Kumur-kumur, takut makanan-makanan daging bekas kemarin kurban masih nyelalap di guntung, masih nyelalap di gigi. Harus bersih. Itu kumur-kumur mulut kita, hidung kita harus bersih. Kotoran yang di telinga pun dibersihkan dari luarnya, supaya betul-betul sempurna mandi junub kita. Insya Jadi sunnahnya ada 11. Yang pertama, baik mandi wajib maupun sunnah membaca bismillah. Yang kedua, disunahkan wudu sebelum mandi dan wudu setelah mandi. Yang ketiga, sunnah kitanya ngebasuhnya 3 kali. Yang keempat, sunnah ketika mandi menyela-nyela rambut bagi perempuan, sunnah ketika mandi menyela-nyela rambut dan kumis bagi laki-laki. Terus yang kelima, sunnah menyela-nyela jari-jari tangan kita, baik yang kanan maupun yang kiri. Khawatir ada cat, khawatir titik, khawatir tinta pulpen masih pada nempel, dibersihkan. Makanya kalau yang punya tato tuh harus disetrika. Yang punya tato harus disetrika. Kenapa? Yang punya tato kan bisa wudunya kan nggak kesentuh, ini kan dari badan. Mandi junub gimana? Itu. Oh, Pak Kiai, kan saya mah yang namanya wudu kan di tangan, terus nggak ditato di kaki sampai mata kaki kan? Di tangan juga nggak ada, cuma ada di badan. Kalau mandi junubnya bagaimana? Kalau mandi junubnya kudu kesentuh, nggak boleh kehalang itu. Makanya disetrika, dibersihkan. Yang punya tato tuh. Ya. Terus sunnahnya kalau sudah di sela-sela anggota tubuh kita mandinya yang keberapa? Yang keenam, dari atas terlebih dahulu baru ke bawah. Jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas terlebih dahulu baru ke bawah. Misalkan nyampo dulu baru bersihin badan. Terus yang ketujuh, sunnahnya menghadap kiblat. Sunnah kita menghadap kiblat. Kalau di kamar mandinya rasa-rasanya ini ke arah barat, kiblatnya ke arah timur, kiblatnya ke arah selatan. Oh, ini kamar saya, ngadepnya ke sono. Oh, kamar saya, ini ngadepnya ke sana. Kamar saya ke sini, ini kiblat ke sana. Ya, sunnah. Kalau sunnah berarti menjalankan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Terus yang berikutnya, yang ke-8, wadah atau ember yang untuk
untuk mandi tidak boleh terpancar kecepretan dari setelah mandi kita itu ke ember tersebut, ke wadah tersebut, ke bak tersebut. Usahakan agak jauhan terpancarnya mandi tersebut. Dan yang kedua, dan yang kedelapan, masih kedelapan, wadah tersebut usahakan di sebelah kanan. Karena pekerjaan itu yang baik dari kanan dulu. Sunnah membacakan yang di akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sunnah kumur-kumur dan sunnah istighraq. Yang ke-9, yang ke-10 sunnah kumur-kumur, yang ke-11 sunnah istighraq. Apa itu? Memasukkan air ke dalam hidung. Ini menjadikan kekuatan supaya kotoran-kotoran yang ada di hidung atau yang ada di mulut, makanan-makanan yang ada di mulut khawatir nyelap di gigi, itu hilang ketika kita membersihkan mandi junub ataupun mandi haid air nifas. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini perlu diketahui makruhnya mandi. Makruhnya mandi ada 4. Makruh mandi wajib ada 4. 1, berlebihan di dalam pakai air. Gak boleh tuh kalau pakai air mentang-mentang airnya kenceng, waduh, semaunya, seenaknya aja pakai. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, makruh ketika kita mandi mengusap-usapnya kurang dari 3 kali. Yang ketiga, makruh ketika kita mandi mengusapnya lebih dari 3 kali. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik gemah, dia tidak jelek gemah, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Alhamdulillah. Nggak boleh kurang dari 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali. Dan yang keempat, mandinya jangan di air yang diam. Boleh, teman makruh kalau air yang diam itu yang nggak mengalir. Kan disunahkan bil ma'il jari, dengan air yang mengalir. Ya, jadi air yang tergenang itu makruh. Udah bisa kocorin airnya. Di mana? Di bak. Kocorin. Jangan tergenang diam aja walaupun itu baknya lebih dari 2 kula. Dijelasin waktu itu ya 2 kula seperti bagaimana. Itu dijelasin. Itu kalau misalkan nggak dihidupin makruh kita mandi walaupun lebih dari 2 kula. Kan ada tuh kalau di pesantren bisa dikategorikan. Saya pernah ke pesantren, ke guru. Kalau pesantren di sana di Cidahu, di Abu Yadimyati, itu air dari gunung. Itu ngalir terus. Jangan diputus itu. Kalau udah baknya besar, tapi ngalir terus airnya. Ilmahil jari. Jangan di stop airnya, jangan dibiarin biar jadi tergenang nantinya makruh. Kalau mandi junub, buka kerannya, biar terus ngocor dari PGAM, dari mana, dari satelit, dari yang namanya tidak lain adalah galian mana, sanyong segala macam, itu ngocor terus. Ya, harus jangan air dalam keadaan diam. Tapi kalau kita mandi junub, air dalam keadaan mengalir sesuai sabda baginda Nabi bil ma'il jari. Kalau kita mandi junub ataupun berwudu, lebih diutamakan dengan air yang mengalir.
insya mudah-mudahan manfaat dan jelas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu dan bapak, sebelum doa silakan ada